saya, dokter tidak mengobati angka. Nah, ini nih, harus digarisbawahi ya. Itu harus digarisbawahi. Dokter tidak mengobati angka, dokter mengobati pasiennya. Ya, jadi artinya angka itu tidaklah selalu penting. Loh, kok bisa angka nggak penting? Nah, gini, sebenarnya angka di tensi itu pentingnya hanya 2. Ya, tadi udah 2 jari masuk, goyang-goyang bisa ya. Sekarang bisa. 2 lagi nih. 2 lagi nih. Nah, 2 lagi. 1, tekanan darah muncul angka ini. Di sini, itu pentingnya hanya 2. 1, tekanan darah yang muncul di sini, itu adalah gejala. Ada sesuatu masalah yang nggak beres di tubuh Anda. Entah Anda obesitas, entah pola makan Anda kebanyakan ultra processed food, entah Anda kurang berolahraga, atau tidurnya yang kurang. Nah, jadi kalau ngelihat tensi, aduh, 140/90, koreksi diri. Kemarin saya jangan-jangan kurang tidur. Oh, saya minum alkohol kebanyakan misalnya. Atau saya minum obat-obatan yang memicu tekanan darah tinggi. Jadi sekali lagi kalau ngelihat tensinya tinggi, tensi nggak normal, coba lihat apa yang salah. Mungkin dietnya, dikoreksi dulu, olahraganya, pola tidurnya, atau ada konsumsi obat, rokok, alkohol, itulah yang diperbaiki. Kalau tingkat stres, Dok? Tingkat stres, betul sekali. Gimana, Dok? Tingkat stres itu juga bisa memicu hormon-hormon stres, seperti kortisol yang akan menyebabkan kenaikan dari tekanan darah. Bisa mempengaruhi ya, bisa stres mempengaruhi. itu, dokter, ya? Jadi kalau kita ngelihat tensi kita tinggi, nomor 1, cari tahu apa yang salah dengan tubuh kita. Jangan kita kesusu, oh kita harus mempercantik angka ini. Kita harus turunkan angka ini. Langsung minum obat. Nah, langsung minum obat. Padahal akar masalahnya nggak dicari. Nah, itu yang saya sering... yang salah begitu ya, Dok? Jadi ketika tinggi langsung minum obat ya? Betul. Itu yang saya selalu bilang. Kalau ini ada tanaman liar nih, ya. Di akarnya itu adalah diet yang jelek, olahraga yang males, tidurnya kurang, rokok, alkohol, terus kemudian menyebabkan overweight, obesitas, retensi garam, aktivasi saraf simpatis meningkat, akhirnya di pucuknya hipertensi. Lah kalau kita ngelihat hipertensi, kita ngasih obat tok untuk mempercantik angka tensi itu, ya kita sama aja kayak motong atasnya aja ya. Atasnya tanaman liar aja, nanti nggak akan selesai. Masalah baru lagi. Makanya akan selalu berpikir, oh penyakit hipertensi itu nggak bisa sembuh. Loh, ya nggak akan bisa sembuh kalau kita hanya motong atasnya. Makanya kita harus cabut sampai ke akar-akarnya dengan cara ngedot itu tadi. Nah, itu yang pertama. Kalau kita melihat angka tensi tinggi, kita lihat apa yang salah dengan diri kita. Itulah yang harus diperbaiki. Terus yang kedua, ini juga nggak kalah pentingnya. Kalau kita lihat tensi tinggi, kita harus melihat apakah ada sesuatu yang gawat nggak kondisinya. Misalnya nih, saya tensi orang. Tensinya 160/100. Pasiennya kejang, tidak sadar. Setelah di CT scan ada stroke perdarahan. Ya itu harus langsung dikasih obat hipertensi. Efeknya hipertensi bisa ke stroke berarti langsung, Dok, ya? Seperti itu ya? Sangat sering. Tensi yang terlalu tinggi bisa memicu pecahnya pembuluh darah di otak. Gitu. Jadi bahayanya itu ya. Balik lagi, yang pertama tadi, kalau kondisi pasiennya stabil, kitanya tenang-tenang aja, tensi tinggi, kita cari tahu akar masalahnya kita apa yang menyebabkan tensi tinggi. Kedua, kalau kondisinya gawat, tensi tinggi, nggak usah nunggu lama, harus dikasih obat. Misalnya tiba-tiba kehilangan penglihatan, tensinya 170/100, kalau diteliti ternyata pembuluh darah di retinanya pecah. Itu nggak pakai lama, langsung kasih obat. Gitu. Jadi makanya balik lagi, kegunaan tensi hanya 2. 1, kalau kondisi stabil, cari tahu akar masalahnya apa. Kalau kondisi tidak stabil, harus segera ditangani dengan obat.